Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan bersiap menghadapi salah satu tantangan terbesar mereka musim ini. Besok, Nerazzurri akan bertandang ke Wanda Metropolitano untuk duel penting melawan Atletico Madrid. Laga yang syarat sejarah dan penuh muatan emosional. Ini akan menjadi pertemuan resmi keempat kedua klub. Atletico memenangkan laga pertama di UEFA Super Cup 2010, kemudian mereka saling mengalahkan dalam duel 16 besar Liga Champions 2023-2024, dengan Los Colchoneros akhirnya lolos lewat drama adu penalti. Bermain tandang di Spanyol selalu menjadi pekerjaan sulit bagi Inter. Nerazzurri sudah 12 laga Eropa tanpa kemenangan di tanah Spanyol. Terakhir kali mereka mencicipi kemenangan tandang di sana adalah pada musim 2004-2005, kemenangan 5-1 atas Valencia. Musim lalu, Inter sempat tampil luar biasa ketika menahan Barcelona 3-3 di Camp Nou. Namun, sejarah tetap menunjukkan satu hal, tanah Spanyol bukan tempat bersahabat bagi mereka. Di luar pertandingan resmi, Atletico dan Inter punya hubungan yang baik di balik layar. Kedua klub sering bertemu dalam laga uji coba dan perpindahan pemain. Beberapa momen menarik, di antaranya Trofeo Villa de Madrid 1997, Atletico menang 1-0 lewat gol Christian Vieri, yang kelak justru menjadi ikon Inter. Musim panas 2018, Lautaro mencetak salah satu gol akrobatik terbaik dalam karir awalnya untuk membawa Inter menang 1-0. Laga persahabatan di Libya, Inter bermain imbang 1-1 namun kalah adu penalti. Hubungan kuat antar manajemen membuat kedua klub sering menjalin kerjasama. Inter datang dengan modal sempurna. 4 kemenangan dari 4 pertandingan Liga Champions musim ini, sejajar dengan Bayern dan Arsenal. Belum pernah dalam sejarah klub mereka mengawali UCL dengan 5 kemenangan beruntun. Rekor baru kini hanya tinggal selangkah. Bukan cuma itu, Inter baru kebobolan 1 gol sejauh ini, dan itu pun dari situasi bola mati. Statistik duel udara juga memukau. Unggul absolut 69 duel udara dimenangkan dan unggul persentase 69%. Form mereka luar biasa, tapi tantangan di depan jauh lebih berat. Sedikit tentang Atletico. Tim asuhan Diego Simeone selalu menjadi mimpi buruk bagi tim tamu, terlebih di Metropolitano. Mereka telah memenangi 11 dari 12 laga kandang terakhir di Liga Champions, menjadikan stadion tersebut salah satu benteng terkuat di Eropa. Performa Atletico di fase grup. 3 gol versus Liverpool, kalah 2-3. Hantam Frankfurt 5-1 di kandang. Dibungkam Arsenal 0-4. Kalahkan Union SG 3-1. Mereka sudah mencetak 10 gol dan kebobolan 9 dalam 4 pertandingan. Bahaya terbesar mereka, serangan balik kilat. Sebanyak 40% gol Atletico di UCL musim ini lahir dari counter attack, tertinggi di kompetisi. Di La Liga, performa mereka juga stabil. 5 kemenangan beruntun dengan catatan 25 gol dicetak dan hanya 11 kebobolan. Singkatnya, Inter tak akan mendapatkan malam yang mudah. Inter berada dalam kondisi terbaik, tapi Atletico adalah salah satu tim dengan rekor kandang paling menakutkan di Eropa. Rekor, sejarah, dan tekanan publik Metropolitano akan menjadi ujian besar bagi Christian Cifu dan para pemainnya. Besok adalah malam di mana Inter bisa mencatat rekor baru atau kembali pulang dengan luka lama yang terbuka. AS Roma disebut mulai serius memburu winger Inter Milan, Luis Henriques, yang kini terpinggirkan dari proyek Christian Cifu. Menurut laporan Le Interista, Giallorossi bahkan mempertimbangkan skema tukar guling demi mengamankan tanda tangan pemain Brasil tersebut pada bursa Januari. Hendrik yang baru didatangkan pada bulan Juni dengan biaya sekitar 23 juta euro
gagal menemukan tempat di skuad utama, ia justru semakin tenggelam di dasar daftar pilihan Cifu. Situasi ini membuat pintu keluar pada musim dingin terbuka lebar bagi pemain berusia 23 tahun tersebut. Sepanjang awal musim, Cifu hampir tidak pernah memberikan menit bermain berarti untuk Hendrik. Sementara itu, agen sang pemain disebut telah mengadakan kontak dengan sejumlah klub Ligue 1 yang berminat membawanya kembali ke Prancis. Namun opsi bertahan di Italia masih sangat memungkinkan. Roma dikabarkan siap memanfaatkan situasi dengan menawari Inter skema barter. Giallorossi dapat memasukkan nama Jan Diolscofi atau Bryan Cristante dalam kesepakatan sebagai pelicin. Meski begitu, respons Inter masih menjadi tanda tanya, mengingat Nerazzurri sedang menimbang kebutuhan skuad dan peta kekuatan di paruh kedua musim. Bursa Januari diprediksi bakal membuka babak baru dalam saga Luis Hendrik, tetap di Italia atau kembali ke Prancis. Newcastle United kembali memasukkan nama Davide Fratesi dalam daftar buruannya. Meski gagal mengamankan sang gendang emas musim lalu, ketertarikan Magi tipis dikabarkan belum padam. Kini dengan menit bermain yang makin menipis di bawah Christian Cifu, peluang henggang pada Januari kembali terbuka. Laporan Sport Witness menyebut Newcastle sebenarnya sudah ingin memboyong Fratesi pada bursa Hanas lalu, namun perubahan pelatih dari Simone Inzaghi ke Cifu membuat sang pemain memilih bertahan. Namun situasinya kini jauh berbeda. Fratesi baru mencatat kurang dari 200 menit bermain di Serie A musim ini, dan tutur berkata web menjelaskan bahwa jalannya menuju tim utama tertutup rapat oleh performa solid Petr Suchik dan kedatangan Piotr Zielinski. Dengan kondisi ini, kepindahan pada Januari disebut sangat mungkin. Inter yang sempat menolak pendekatan Newcastle pada musim lalu, kini dikabarkan lebih terbuka untuk negosiasi, meski transfer besar kemungkinan baru difinalkan pada 2026. Masa depan Francisco Acerbi di Inter Milan tampaknya mendekati garis akhir. Bek veteran Italia itu diperkirakan akan meninggalkan Giuseppe Meazza ketika kontraknya habis pada Juni 2026. Dan Al Hilal asuhan Simone Inzaghi sudah menunggu di tikungan. Menurut laporan Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, peluang Acerbi bertahan di Inter sangat kecil. Manajemen Nerazzurri dan sang pemain sama-sama mulai menimbang langkah berikutnya, membuka jalan bagi henggangnya sang bek. Al Hilal raporkan sempat mencoba memboyong Acerbi pada musim lalu. Gagal saat itu, klub Liga Pro Saudi tersebut kini berencana kembali mengejar tanda tangannya secara gratis di akhir kontrak. Hubungan dekat antara Acerbi dan Inzaghi yang terjalin baik sejak mereka bersama Inter dinilai dapat mempercepat kesepakatan jika proses negosiasi dimulai pada musim datang. Meski berusia 37 tahun, Acerbi tetap mendapat jatah bermain yang cukup signifikan. Ia sudah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan total 978 menit. Namun usia dan arah pembangunan skuad Inter membuat perpanjangan kontrak tampak semakin tidak realistis. Jika tidak ada perubahan besar, Acerbi berpeluang besar menjadi pemain Eropa berikutnya yang merapat ke Arab Saudi dan berpotensi bereuni dengan pelatih yang paling mempercayainya. Inter Milan tampaknya harus mempertahankan Andy Diouf hingga akhir musim. Meski gendang muda Prancis itu semakin menarik perhatian Napoli. Menurut laporan Matteo Moretto via FC Internews, situasi regulasi membuat Inter tak punya banyak pilihan selain mempertahankan sang pemain. Diouf, yang ditebus sekitar 25 juta euro, sejauh ini belum mampu menembus skuad utama Nerazzurri. Sejak merapat pada akhir Agustus, ia hanya tampil 3 kali di Serie A dan belum sekalipun merasakan panggung Liga Champions. Sebelum merapat ke Inter, Diouf sudah sempat membela Lens di awal musim Liga A. Artinya, ia telah bermain untuk 2 klub berbeda, dan aturan FIFA membuatnya tak bisa didaftarkan di klub ketiga yang sama di musim itu. Karena itu meski Napoli menunjukkan minat kuat, transfer apapun harus menunggu sampai musim panas datang.
Pelatih Inter Cifu belum sepenuhnya terimpresi dengan performa Diouf di sesi latihan maupun kesempatan yang diberikan. Namun di sisi lain, Antonio Conte justru masih melihat potensi besar pada ex-gelandang Lens tersebut dan menjadikannya salah satu opsi masa depan. Adapun segala bentuk negosiasi antara Inter dan Napoli bisa kembali mencuat paling cepat pada musim panas 2026.